Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua preview pertandingan di Ahad sore waktu Eropa, atau di Indonesia berarti Ahad malam ya, malam Senin. Pertandingan terakhir nih, interim head coach Ruud van Nistelrooy. Ya, ini akan menjadi partai terakhir sebelum akan ada international break. Dan ya, Ruben Amorim akan datang ke Manchester United ya, mulai dari hari Senin ini kalau tidak salah, kabarnya kan mulai tanggal 11 dia sudah hadir. Yang jelas memang pertandingan menghadapi Leicester ini menjadi pertandingan terakhir dari Ruud van Nistelrooy. Belum ada kejelasan apakah dia akan menjadi bagian dari staf kepelatihan Ruben Amorim di periode selanjutnya atau harus berpisah. Ya, sebelum ke previewnya, menarik ya bagaimana status dari Ruud van Nistelrooy ini, perjalanan karirnya. Dia sempat menjadi pemain muda potensi, yang memiliki potensi tinggi ya di PSV Eindhoven, diminati oleh Sir Alex Ferguson. Tapi pada saat itu sebelum ke Manchester United dia mengalami cedera, dan Sir Alex Ferguson bahkan harus menunggu 1 musim kalau tidak salah ya, dulu dalam jangka waktu yang agak panjang, sebelum akhirnya dia bisa mendarat di Old Trafford dan dia menjadi mesin gol bagi Manchester United. Dia bisa membawa Manchester United mendapatkan beberapa gelar lokal, tapi sayangnya belum bisa membawa Manchester United ke gelar yang lebih tinggi ya di Eropa. Setelahnya dia memperkuat Real Madrid, dia sempat ke Jerman. Lalu klub terakhir kalau tidak salah yang diperkuat oleh Ruud van Nistelrooy itu ada di Spanyol. Dan setelahnya dia kembali ke PSV Eindhoven. Dia menjadi pelatih tim muda dari PSV Eindhoven. Dan dia sempat juga menjadi manajer untuk tim utama PSV Eindhoven, tapi hanya 1 musim saja, 2022-2023. Lalu setelahnya dia selesai ya, di tahun 2000. Sebentar, gue sambil melihat bagaimana statistik dari sampai dengan tahun 2023 dia di PSV Eindhoven. Dan sebagai manajer dia mendapatkan 2 trofi, satu Johan Cruyff Shield di awal musim dan KNVB Beker Cup, ini Piala Liga untuk Liga Belanda. Nah, Erik ten Hag di musim panas kemarin ini merombak staf kepelatihan, dan Ruud van Nistelrooy ini ditunjuk oleh Erik ten Hag. Jadi memang ini keinginan dari Erik ten Hag membawa Ruud van Nistelrooy ke Manchester United. Dan ya, sayangnya dia tidak bertahan lama, Erik ten Hag di Manchester United. Lalu apakah ini berarti Ruud van Nistelrooy juga akan selesai di Manchester United? Menurut gue kemungkinan itu tetap terbuka ya. Kenapa? Karena seperti gue katakan, Ruud van Nistelrooy ini datang karena rekomendasi langsung dari Erik ten Hag. Ini bukan dari Ineos ya. Jadi memang, dan itu menurut gue sangat wajar ketika memang ada manajer ataupun head coach dikontrak oleh sebuah klub dan dia menunjuk orang-orang yang memang dipercaya bisa membantu pekerjaan dia. Sehingga menurut gue secara ringan amatiran, nasib dari Ruud van Nistelrooy lebih baik ya. Ini memang ditentukan apakah oleh manajemen ataukah oleh Ruben Amorim. Menurut gue lebih di Ruben Amorim sih, kalau memang dia akan menjadi asisten dari Ruben Amorim. Di sini butuh pembicaraan, butuh diskusi, mencari kesamaan ya. Sinergi itu penting sekali, karena nanti ketika dia mendapatkan posisi salah satu staf kepelatihan ya sebagai asisten, ya dia akan membantu kinerja dari Ruben Amorim. Kalau ini tidak sejalan, bagaimana ide-ide terkait dengan permainan Manchester United di atas lapangan, ya menurut gue susah ya untuk bisa bekerja sama, untuk sinergi dan lain-lain. Dan bagaimana posisi manajemen? Menurut gue posisi manajemen ini harusnya hanya sampai ke Ruben Amorim saja. Jadi memang kewenangan untuk mencari staff dan segala macam ini harus diberikan kepada Ruben Amorim. Menurut gue seperti itu ya. Dan uniknya juga, sebelum datang ke Manchester United musim panas kemarin, Ruud van Nistelrooy ini dekat ke posisi manajer di Burnley ya kan. Ketika itu bagaimana Vincent Kompany kan ke Bayern Munchen dan mereka mencari ganti, dan Ruud van Nistelrooy dinilai memang sebagai kandidat yang kuat, bahkan nyaris betul dia nih ke Burnley, sebelum akhirnya ada tawaran dari Manchester United melalui Erik ten Hag, dan ya Ruud van Nistelrooy akhirnya menerima hal tersebut. Cuman inilah perjalanan karir ya, tidak pernah
ada yang mengira begitu. Dia akhirnya harus naik sebagai interim karena Erik ten Hag selesai. Tapi kemudian nasibnya dia menurut gue masih belum jelas di Manchester United. Itu terkait dengan Ruud van Nistelrooy. Sekarang review pertandingan menghadapi Leicester. Ini akan menjadi pertandingan kedua di musim ini menghadapi Leicester. Pertandingan pertama di Carabao EFL Cup bersama dengan Ruud van Nistelrooy, Manchester United tampil luar biasa. Mereka menang besar dengan skor 5-2 ya. Tapi pada saat itu kalau gue lihat bagaimana cara Manchester United bermain, sebenarnya tidak begitu berbeda dengan periode sebelumnya. Artinya ketika masih dengan Erik ten Hag, gue menilai sebenarnya tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan. Tapi kok bisa mencetak 5 gol? Ada beberapa proses di mana gol tersebut bisa tercipta dengan bagus ya. Misalnya gol dari Alejandro Garnacho. Itu menurut gue prosesnya bagus, bagaimana mereka bisa men-setup proses terjadinya gol ya Manchester United, pemain-pemainnya pada saat itu. Tapi ada juga gol yang menurut gua gimana ya, gol pertama dari Casemiro bagus, tapi ada faktor aksi individu juga, bagaimana dia melakukan tendangan jarak jauh ya kan, ada sedikit decoy juga, tapi ada peran dari tim di situ. Tapi gol-gol lain misalnya ketika Bruno Fernandes tendangan bebas deflected ya kan, lalu gol kedua dari Bruno Fernandes juga karena ada kesalahan passing dari pemain dari Leicester, lalu ada keberuntungan juga dengan gol dari Casemiro, gol keduanya di mana bola mengenai dua tiang, mampir lagi ke kaki Casemiro dan diselesaikan dengan jarak dekat. Ada perpaduan sih menurut gua ya, di mana ada keberuntungan dan juga finishing yang bagus di pertandingan tersebut. Nah, ketika Manchester United menghadapi Leicester, menurut gue yang menarik juga dilihat bagaimana performa lini belakang dari Manchester United yang pada saat itu diperkuat oleh menurut gue ya pemain-pemain yang menjadi pilar di lini belakang. Lisandro Martinez misalnya, Matthijs de Ligt dan juga Diogo Dalot. Tapi Manchester United kebobolan 2 gol di mana proses terjadi gol tersebut adanya keteledoran, tidak fokus di lini belakang. Dan ini tipikal Manchester United musim ini, bahkan dari musim lalu. Artinya ada hal juga yang masih sama saja nih dengan sebelum Ruud van Nistelrooy menjadi interim. Dan menurut gue ini wajar, karena Ruud van Nistelrooy dia merupakan bagian dari staf kepelatihan Erik ten Hag. Dan dia pun berada di Manchester United. Artinya ini harus melihat Ruud van Nistelrooy ini hanya sebagai sementara saja. Sehingga ya, ada banyak hal sih menurut gue masih berulang ya dengan apa yang terjadi di periode Erik ten Hag. Hal lainnya yang juga menurut gue menarik untuk dilihat adalah bagaimana ketika menghadapi Leicester di Carabao tersebut, Leicester ini banyak menyimpan pemain intinya. Praktis Jamie Vardy ini tidak bermain ya. Lalu Mavidi menit bermainnya menurut gue tidak banyak. Harry Winks pun juga demikian. Vestergaard juga menit bermainnya sedikit ya. Lalu ya ada pemain Facundo Buonanotte ini juga tidak bermain di pertandingan tersebut, atau menit bermainnya hanya sedikit karena dia tampil sebagai pemain pengganti. Ndidi juga tidak bermain, Ricardo Pereira pun juga. Artinya banyak pemain yang disimpan nih oleh Steve Cooper. Nah, menghadapi Manchester United di Old Trafford nanti di pertandingan Liga, menurut gua Steve Cooper akan menurunkan pemain intinya, dan ini bisa menjadi pembeda yang harus diwaspadai oleh Manchester United. Leicester saat ini mereka dekat dengan zona degradasi posisi 18 ya. Posisi zona degradasi tersebut mereka ada di peringkat ke-15. Artinya mereka juga ingin untuk menjauh. Namun keadaan dari Leicester sendiri kalau dilihat dari 5 pertandingan terakhir, menurut gua mereka sedang dalam tren yang buruk nih. Sempat mendapat kemenangan sampai dengan tengah Oktober, lalu mereka kalah di kandang sendiri menghadapi Nottingham Forest. Mereka kena hajar 5 gol menghadapi Manchester United. Dan yang terbaru, mereka nyaris kalah ketika menghadapi Ipswich. Mereka bisa menyamakan kedudukan bahkan di menit-menit akhir. Artinya memang situasi dengan Leicester ini sedang tidak oke. Sementara Manchester United di pertandingan terakhir justru mendapatkan hasil positif. Mereka bisa akhirnya meraih kemenangan di Eropa ya, menang menghadapi PAOK. Jadi menurut gua situasinya agak sedikit berbalik nih. Dari sisi mental, atmosfer ya, artinya menurut gua Manchester United lebih positif.
Kemampuan individu pemain Manchester United menurut gue juga lebih positif. Tinggal bagaimana mereka bisa konsentrasi penuh di atas lapangan. Ini pentingnya, karena kalau melihat kembali pertemuan terakhir di Carabao, Manchester United lebih unggul dari sisi permainan, tapi mereka ceroboh di lini belakang ya, dengan 2 gol yang tercipta di gawangnya Altay Bayindir pada saat itu. Dan mencetak gol, mereka ya itu tadi ya, ada perpaduan antara skema yang bagus dan juga keberuntungan di lini depan. Artinya Manchester United menurut gue harus bisa klinikal, harus bisa mengkonversi peluang-peluang nih nanti yang didapatkan. Apakah itu peluang berbau keberuntungan atau memang dengan skema bagus, whatever, apapun itu harus bikin gol. Dan perkiraan pemain, menurut gua Ruud van Nistelrooy akan menurunkan skuad terkuatnya menghadapi Leicester, di mana setelah ini Manchester United akan ada international break. Ruud van Nistelrooy pun juga akan selesai tugasnya, jadi dia pasti akan meminta skuadnya nih untuk memberikan segalanya di atas lapangan. Menghadapi PAOK, Manchester United sempat tampil membosankan, dan alasannya pada saat itu terutama di babak pertama, Ruud van Nistelrooy mengatakan bahwa para pemain ini tidak bermain pada posisi yang ditentukan. Jadi ada ketidakdisiplinan ya di atas lapangan, dan menurut gue ini bukan hal yang bagus, dan ini juga harus diperbaiki ketika menghadapi Leicester nanti ini ya. Nah, balik lagi mengenai komposisi seperti apa yang akan diturunkan oleh Ruud van Nistelrooy. Menurut gue Andre Onana akan diberikan kesempatan dari awal, lalu di center back Matthijs de Ligt yang disimpan ketika menghadapi PAOK akan diturunkan, diduetkan dengan Lisandro Martinez. Di sebelah kiri menurut gua Diogo Dalot tampil tidak maksimal ketika menghadapi PAOK, tapi menurut gua dia akan kembali diturunkan di kiri ya ketika menghadapi Leicester nanti. Dan di kanan akan dimainkan Nocer Mazraoui yang memang tampil bagus ketika menghadapi PAOK. Lalu dua gelandang pivot, Casemiro menurut gua harus diberikan kesempatan. Dia tampil bagus ya di beberapa pertandingan terakhir. Jadi permainannya sedang naik ini. Diduetkan dengan siapa? Menurut gua dengan seorang Manuel Ugarte. Manuel Ugarte juga diberikan menit bermain. Dia bermain cenderung oke ya, belum menonjol banget, tapi bagaimana dia memiliki area cover yang luas, lalu dia memiliki keberanian, kerja keras juga. Menurut gue ini faktor penting dari Manuel Ugarte. Manuel Ugarte di lini tengah berduet dengan Casemiro, lalu 3 gelandang di depannya. Di sayap kanan belum tahu bagaimana situasi dari Amad Diallo, tapi ketika dia fit menurut gue Amad Diallo berikan posisi di sayap kanan. Bruno Fernandes kapten di tengah. Dan di sebelah kiri menurut gua istirahatkan Garnacho, tampilkan dari awal seorang Marcus Rashford. Garnacho di beberapa kesempatan dia diberi kesempatan dari awal, tapi menurut gua ini bukan soal teknis. Ini lebih ke soal mental karakter sih. Dia nampaknya terbebani dengan hal tersebut. Secara kompetensi teknis menurut gua dia bagus. Dia belum paripurna, dia belum jadi, yes. Tapi dia memiliki potensi sebenarnya. Nah, sekarang ini dia dalam periode yang tidak bagus. Menurut gue dari beberapa pertandingan terakhir dia mengalami masa sulit. Dan nampaknya beban itu juga sedang diterima ya oleh Garnacho, dan membuat nampaknya kesulitan nih permainan dari Garnacho. Dan menurut gue mungkin dia bisa disimpan dulu dari bangku cadangan, mainkan Marcus Rashford, baru setelahnya mungkin bisa diberi kesempatan di babak kedua. Dan lini depan menurut gue Rasmus Højlund ya diberikan kesempatan dari awal. Besar kemungkinan Manchester United akan tampil agresif, dan gue harapkan demikian. Bahkan kalau bisa mencetak gol seawal mungkin. Ini merupakan partai terakhir dari Ruud van Nistelrooy. Ini bisa jadi juga partai perpisahan, dan gue harapkan pemain Manchester United ini bisa memberikan, kalau memang ini partai terakhir, bisa memberikan juga penampilan yang luar biasa, fantastis, kerja keras, agresivitas tinggi, determinasi tinggi bagi Ruud van Nistelrooy, yang ya gue harap para pemain bisa memberikan ya semacam kayak hadiah sih ya dengan apa yang dilakukan oleh Ruud van Nistelrooy dalam periode interim yang singkat ini. Menurut gue dia tampil oke ya, 2 kemenangan sejauh ini, 1 seri, dimana pada saat itu juga partainya sulit menghadapi Chelsea. Ya semoga para pemain bisa mengimplementasikan kerja kerasnya nih ya, dan juga disiplin itu penting banget di atas lapangan nanti. Gue perkirakan kali ini Manchester United akan menang 3-1. Mudah-mudahan ini bisa jadi kenyataan ya. Bagaimana menurut Sobat Football United? Perkiraan formasi, perkiraan skor, silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.